Teman-teman, ini kita mulai jam 9:10 aja kali ya. Jam 9:10 aja benar, biar tunggu yang lain juga. Oke, sambil menunggu mungkin akan saya bacakan housekeeping-nya ya. Sebelumnya selamat datang buat teman-teman, selamat datang buat Cida, buat Windy, juga buat Mbak Mariani. Kita akan membacakan housekeeping supaya obrolan kita terkontrol dan berjalan sebagaimana semestinya, tidak rusuh-rusuh dan tidak ada kejadian yang tidak terduga ya. Oke, saya mulai bagikan dulu. Housekeeping dari Garden Talk kita yang kedua, alhamdulillah nggak terasa kita udah memasuki uh, edisi kedua. Kemarin minggu lalu kita udah mulai pertama, sekarang masuk ke edisi kedua. Jadi sekadar mengingatkan bahwasanya akses Zoom ini sudah dibuka 15 menit sebelum acara ya. Tapi untuk narasumber dan host atau fasilitator itu biasanya sebelum 15 menit sudah dimulai karena ada persiapan-persiapan teknis. Lalu yang kedua, sebisanya ID peserta menggunakan nama jelas. Kalau nggak menggunakan nama jelas, menggunakan nickname yang biasa digunakan ya. Jadi jangan menggunakan nickname yang sama-sama belum kita ketahui, seperti pohon pisang, itu kita nggak tahu siapa. Lalu diskusi ini akan direkam, link materi dan link rekaman akan dikirim kepada teman-teman nanti setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Lalu selama pemaparan materi, teman-teman diharapkan mematikan mikrofon. Jadi dihidupkan ketika ingin memberikan pendapat, lalu memberikan pertanyaan juga. Kamera boleh dimatikan atau dinyalakan, kecuali ada permintaan khusus. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyalakan, berpakaian sopan ya, jangan menggunakan pakaian yang tidak pantas. Lalu pertanyaan dan tanggapan bisa menggunakan chat, ada formatnya, atau juga bisa dengan mengacungkan jari, ada raise hand. Jadi di situ teman-teman bakal ternotis kalau mau nanya, nanti akan saya persilahkan biar teratur gitu. Jadi nanti di akhir acara akan diadakan foto bersama, jadi teman-teman diharapkan untuk menyalakan Zoom-nya biar lebih meriah, biar lebih rame gitu, sebagai bentuk dokumentasi juga di setiap acara, biar kelihatan nih siapa-siapa aja yang sering ikut kuliahnya, siapa-siapa aja yang sering bolos gitu kan. Jadi mungkin ini housekeeping-nya. Untuk itu kita akan memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita ini adalah seorang praktisi di bidang pendidikan, lebih ke arah ke self development dan hal-hal yang bersifat upgrading ya. Jadi dalam kali ini akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik. Apa tema dan materinya nanti mungkin akan langsung saja dijelaskan oleh narasumber kita. Narasumber kita bernama Aki Gagarin. Mungkin waktu dan tempat sudah bisa dipersilahkan kali ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat semua yang hadir malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi yang mungkin kita semua sudah sering menghadapi, sudah sering terpapar dengan materi ini, karena di zaman sekarang di 2019, 2020, 2021 itu tren tentang mental health itu lagi tinggi-tingginya, peaknya lagi peak-peaknya gitu, dimana semua orang sangat menggaungkan yang namanya mental health issue gitu ya, masalah tentang mental health. Dan yang akan saya bahas ini adalah 4 step ya, empat tahapan untuk menuju ke self awareness. Self awareness itu sendiri adalah kesadaran diri yang itu bagian dari menuju ke kesehatan mental yang baik gitu. Dimana di zaman sosial media ini kita terlalu terpapar banyak hal yang terkadang menjadikan diri ini suka insecure sendiri juga jadinya. Nah, oke, ini akan saya share ya materinya. Oke.
Apakah terlihat? Oke. Ya, 4 tahapan self-awareness atau mengenal diri sendiri. Nah, apa sih self-awareness itu yang tadi sudah saya sudah saya jabarkan. Self-awareness itu adalah kesadaran diri sendiri, di mana kita benar-benar menyadari siapa diri kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, dan tahu bagaimana menempatkan diri, entah pada saat bersosialisasi ataupun sedang sendirian gitu loh, self reflecting dan lain-lain itu. Jadi kita bagaimana caranya kita mengenal diri sendiri, dan bagaimana mengamplify itu apa sih, menguatkan atau menajamkan tentang strength dan weakness kita gitu loh, menerima juga, dan menerima kita tahu bagaimana tentang diri kita sendiri gitu, yang mendekati definisi diri kita sendiri itu, itulah menurut saya adalah self awareness, tentang apa, mengenal diri sendiri gitu ya. Ada 4 tahapannya. Ini sebenarnya 4 tahapan ini yang saya akan jabarkan adalah materi yang mungkin saya bisa katakan disclaimer, ini adalah materi yang saya develop sendiri, di mana saya mencoba mencari bahan-bahan, dan saya lihat saya belajar dari media-media, entah itu buku, entah itu sosial media atau YouTube atau apa, dari percakapan orang-orang praktisi-praktisi di luar sana, sampai saya bisa membuat materi ini. Jadi mungkin materi ini tidak sepenuhnya benar, atau tidak juga mungkin banyak salahnya. Jadi alangkah baiknya materi ini atau materi ini yang saya paparkan ini disesuaikan dengan kondisi teman-teman gitu loh. Fit aja, cari kecocokan aja pada masing-masing situasi dan kondisi kita. Oke, ini 4 tahapannya, yaitu self-awareness atau kesadaran diri adalah sebuah topik yang sangat menariknya, itu yang tadi saya bahas kan. Tren saat ini menggaungkan soal mental health, maka ada baiknya kita membahas tentang self-awareness. Self-awareness sendiri pun juga bagian dari menjaga kesehatan mental kita yang di era yang serba cepat ini. Benar-benar ya, informasi di era sosial media ini, wow gitu. Kita sendiri pun kadang suka overwhelming dengan situasi ini. Oh, dikit-dikit handphone bunyi, dikit-dikit ini. Buka handphone yang tadinya mau balas chat, malah buka Instagram keterusan, yang ujung-ujungnya chatnya nggak kebalas dan lain-lain. Itu kan benar-benar distraksinya luar biasa, dan tanpa sadar itu juga mempengaruhi ke mental health kita. Nah, self-awareness yang tadi juga saya sudah definisikan adalah kesadaran diri, merupakan sikap yang berupaya memperhatikan pikiran, perilaku, perasaan diri sendiri, dan dampaknya terhadap orang lain. Gitu. Tingkah laku kita pada diri kita sendiri dan dampaknya kepada orang lain. Gitu ya. Pada prakteknya, self-awareness itu sendiri sangat mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan karena sering terjadi pembiasan persepsi kepada perubahan sikap yang mengacu pada pembenaran atas suatu tindakan maupun sikap kita. Jadi kita kadang self-awareness, oh iya kita menggaungkan self-awareness. Iya, aku paham kok self-awareness itu seperti apa. Ya, aku sadar kok sikapku seperti ini. Tapi pada prakteknya kita tuh sering terjadi pembiasan atas persepsi kita, karena kita selain kita refleksi, tapi kita tidak melakukan riset ataupun terus belajar untuk mencari referensi-referensi yang membuka sudut pandang kita. Jadi sikap kita atau definisi kita akan self awareness itu sendiri menjadi sempit ya. Terus terjadi pembiasan atas persepsi pribadi gitu. Jadi kadang kita suka jatuhnya itu suka mencari pembenaran atas sikap ataupun tindakan kita. Nah, tapi proses self-awareness ini bisa disederhanakan dalam 4 tahapan proses kesadaran diri yang dijabarkan sebagai berikut. Itu ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah self-denial, yang kita melakukan penolakan atas
atas tindakan kita atau gimana gitu. Terus yang kedua, self-justified. Self-justified itu mencari pembenaran. Self-assessment itu tahapan ketiga adalah kita melakukan penilaian atau assessment pada diri kita sendiri atas perilaku kita. Yang terakhir adalah, yang tahap keempat adalah self-awareness. Kita sadar akan diri kita sendiri. Self-denial. Apakah itu? Yaitu fase di mana kita mendenial, menyangkal semua perkataan orang yang mendeskripsikan apa yang kita lakukan atau perbuat, atau perilaku dan sikap kita. Self-denial ini adalah fase di mana ego diri itu sangat besar dan sulit dikontrol. Kita itu suka mengutamakan ego kita, dan kita berbicara based on emotion, based on self perspective gitu. Tapi ini adalah fase awal, titik mulai dari self awareness. Jadi pada dasarnya kita memulai perjalanan self awareness itu dimulai dari self denial. Oke. Kita cenderung menyangkal setiap perilaku maupun tindakan yang kita lakukan dan tidak ingin disalahkan atas hal tersebut. Tidak menjelekkan, tidak salah atas fase ini, tidak ada yang salah atas fase ini, karena ini fase yang kita mulai gitu ya. Karena semua orang pernah di fase ini. Yang kedua adalah self-justify. Self-justify apakah itu? Self-justify adalah fase di mana kita sudah menerima kritik maupun deskripsi orang lain tentang diri kita, namun masih terdapat ego di dalamnya, di mana mencari pembenaran atas sikap maupun tindakan yang dilakukan. Biasanya gini nih, misalnya kita dideskripsikan, sorry ya, tidak sedang menyinggung ataupun gimana, cuma ini sebagai sebuah contoh. Let's say deh, ih kamu kok gendutan atau gimana? Kita kecenderungan orang akan menjawab, iya kok aku memang gendut, terus kenapa? Nah itu adalah salah satu self-justify. Kita mencari pembenaran atas apa yang dikatakan orang. Apakah itu salah? Enggak. Itu sudah lebih baik daripada tahap yang sebelumnya. Self-denial, kita menolak, kita sudah menerima. Cuma cenderung memberi pembenaran atas apa yang kita katakan atau sikap kita ataupun perilaku kita, gitu. Itu salah satu contohnya. Di fase ini kita cenderung tidak melakukan perubahan apapun terhadap deskripsi oleh orang lain terkait perilaku kita, walaupun kita sadar bahwa itu salah gitu loh. Let's say deh yang kayak tadi ya saya bilang ya, saya gendut, oke, end of story gitu loh, tidak melakukan perubahan gitu loh. Padahal kalau kita coba telaah ya dari kondisi itu, bahwa ternyata dengan agak berlebihnya berat badan itu banyak hal yang sangat merugikan diri kita sendiri gitu loh. Yang seharusnya normal tidak normal, jadinya kan berarti ada sesuatu yang berlebihan di situ. Nah, tapi kita tidak melakukan perubahan akan hal itu gitu. Dan mencoba mencari alasan untuk membenarkan perilaku tersebut gitu loh. Terus self-justify adalah fase kedua untuk menuju self-awareness, di mana ini sebuah peningkatan yang baik untuk ke tahap selanjutnya. Bukan berarti tahap ini juga jelek, enggak. Ada yang seperti saya bilang sebelumnya, itu adalah sebuah peningkatan yang sangat baik dari tahap yang pertama. Yang ketiga adalah self-assessment. Apa itu self-assessment? Self-assessment adalah fase di mana kita mulai mempertanyakan dan menilai banyak hal tentang diri kita sendiri, terutama hal-hal yang telah dideskripsikan orang lain tentang diri kita gitu loh. Orang sudah bisa menilai, kayaknya kamu kurang di sini deh, kayaknya kamu agak emosian deh, kayaknya kamu tidak sulit fokus atau gimana, kayaknya kamu gimana. Dan itu kita sudah mulai, oh iya kayaknya bener deh ya, aku memang bener deh, ini kayaknya agak sulit fokus, agak kurang terkontrol nih emosiku, terlalu reaktif dan lain-lain, terlalu suka judgmental atau apa. Nah, itu kita sudah mulai bisa menilai gitu loh, bisa menelaah dari apa yang dideskripsikan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi oh kayaknya bener deh yang dikatakan
temanku, bener deh yang dikatakan pasanganku, kayaknya aku agak sedikit agak sedikit emosian atau gimana terkait hal ini. Ada apa sih sebenarnya, kok kenapa sih aku agak-agak suka ini, agak suka berlebihan memberi reaksi akan suatu tindakan gitu. Jadi kita sudah mulai membuat list daftar bahwa apa aja yang dideskripsikan ulang, dan kita telaah tuh deskripsi orang itu apa sih feedback orang yang berikan kepada kita, terus kita coba cari penanggulangannya atau kita coba kontrol dari hal itu, dari apa yang feedback itu, dan kita coba perbaiki perlahan. Itulah self assessment gitu ya. Di fase ini mulai terjadi pergolakan di dalam diri, kepala dan diri gitu loh. Ego tuh mulai berasa kehantam gitu, dihantam. Tapi di sisi lain kita sadar bahwa ego kita ini berlebihan gitu. Sering merenung, terutama tentang diri sendiri maupun perilaku yang kita lakukan selama ini. Dan menyadari ternyata hal itu adalah hal yang tidak sesuai. Sedikit banyak terjadi beberapa penyesalan atas perilaku di masa lalu. Gitu. Kita banyak melakukan refleksi diri. Jadi kita terjadi sebuah pertempuran ego di dalam hati kita. Kendali ego pada diri kita masih cukup terasa karena kita masih berusaha mencari pembenaran atas perilaku kita. Tapi di sisi lain berusaha menerima apa yang terjadi. Gitu. Jadi ya pada saat ini kita sering nih, kalau bahasa gaulnya gitu, sering naruh cermin di depan muka kita gitu loh. Terus kita sering bercermin gitu, refleksi diri. Ada apa ini? Aku kenapa nih? Kok aku seperti ini sih gitu loh? Apa yang salah nih? Gitu loh. Mencoba mencari keselarasan atas apa yang kita lakukan gitu loh. Memperbaiki yang mungkin menurut orang lain salah, dan kita coba telaah dan kita perbaiki hal itu. Oke. Self assessment itu sendiri adalah fase yang ketiga menuju self awareness, di mana ini sebenarnya fase yang mungkin tidak semua orang bisa capai. Jadi dari fase self justify ke self assessment itu sebenarnya lompatannya jauh banget. Walaupun memang dia 1, 2, 3, cuma dari 2 ke 3, dari step 2 ke 3 itu tuh jauh banget. Dan butuh effort yang sangat besar gitu loh. Kebanyakan orang terjebak di fase self justify yang justru berimbas pada efek negatif gitu loh. Self justify itu efek negatifnya lebih banyak. Kita menjadi orang yang sudut pandangnya agak picik ya. Sudut pandang kita itu sempit gitu loh, narrow gitu. Kita tidak bisa menerima kritik, tidak bisa menerima saran gitu loh. Dan dan terus mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan gitu loh. Dan di self justify tadi yang sebelumnya itu banyak biasnya. Jadi ini memang sebuah effort yang cukup besar nih, dari self justify menuju self assessment gitu. Namun apabila kita mencapai fase self assessment ini, maka peningkatan kita sangat jauh dari fase sebelumnya, di mana kita mampu mempertanyakan diri sendiri tentang perilaku yang kita lakukan. Tidak semua orang bisa mempertanyakan perilaku yang dia lakukan pada dirinya sendiri. Apakah ini salah? Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Gitu loh. Apakah apa yang aku katakan ini perlu aku katakan atau perlu aku simpan saja gitu loh. Apakah aku perlu melakukan reaksi atas perilaku tidak nyaman yang dilakukan oleh orang lain ke diriku sendiri gitu. Ini kan sering gitu ya, yang mendapat sebuah sindiran atau kritikan atau bercandaan, kita suka cenderung ego kita itu cenderung tidak bisa kita kendalikan, yang kita secara tanpa sadar itu reaktif atas candaan ataupun sindiran itu. Nah, di fase self assessment ini kita sudah bisa mengontrol. Jadi kita take a step back gitu ya. Kita diam dulu gitu.
kita diam dulu, kita ambil nafas dulu, dan kita bisa berpikir seperti ini. Apakah aku perlu menanggapi hal ini? Apakah aku perlu memberi tanggapan akan hal itu? Apakah aku perlu menyampaikan egoku? Atau it doesn't worth my time. Kayaknya aku nggak ini deh. Kayaknya nggak butuh deh. Aku buang-buang waktu aja deh menanggapin hal ini gitu. Atau I'm better than this. Aku lebih baik dari ini gitu loh. Aku nggak perlu menunjukkan reaksiku atas hal ini. Nah, dari apa yang tadi saya jabarkan itu adalah sedikit banyak pengaruh dari self assessment yang sudah dilakukan gitu. Kita bisa menimbang-nimbang nih, apakah kita perlu memberikan reaksi, apakah kita perlu diam dan lain-lain gitu. Tuh, makanya dari self justified ke self assessment tuh sangat jauh loncatannya. Oke. Selanjutnya adalah self awareness. Kita sudah ke tahap yang keempat nih, self awareness, kesadaran diri. Apakah itu fase di mana kita telah tersadarkan? Wow, telah tersadarkan, bahasanya gitu, berarti selama ini kita tertidur dong, atau kita tidak sadar dong gitu, bahwa diri kita ini tidak seperti ego kita pikirkan. Sebenarnya bukan tersadarkan tidur atau gimana ya, cuma maksudnya selama ini kita sadar bahwa kita dikendalikan sama ego kita gitu loh. Lebih banyak ego kita yang mengambil kendali atas apa yang kita katakan atau kita lakukan, dan kita mencari pembenaran atas nama ego itu. Nah, di fase keempat ini, di fase self-awareness ini, mulai deh perlahan-lahan menerima dan mencerna yang menjadi pendapat ataupun deskripsi orang terhadap kita, perlahan melakukan perubahan atas apa yang mungkin kurang baik dan memperbaiki beberapa perilaku yang tidak sesuai, lalu menjadikan kelemahan sebagai dasar untuk belajar dan mengasah kelebihan yang kita punya lebih lanjut. Kita jadi kelemahan itu kita terima pada saat kita terima di fase self assessment. Nah, kita menerima nih kelemahan kita di self assessment gitu. Nah, pada saat kita sudah loncat nih ke fase keempat di self awareness, kelemahan kita ini kita jadikan dasar untuk belajar. Oh iya nih, aku lemah di sini nih. Aku lemah secara kontrol ego nih. Gimana? Nah, kita sudah mulai mencari. Mungkin kalau kayak saya pribadi, saya mencari bahan-bahan bacaan. Ada apa sih? Gimana sih caranya? Atau yang lain mungkin dengan cara yang lain, berdiskusi dengan para praktisi atau para ahlinya gitu loh. Atau mungkin kita bisa berdiskusi dengan para psikolog gitu loh. It's not a bad thing ya, kita memakai jasa psikolog itu is not a bad thing gitu loh. Walaupun sayangnya di masyarakat kita seolah-olah kalau kita berhubungan dengan psikolog itu memiliki tendensi atau kecenderungan bahwa kita ini gila gitu loh, kita ini memiliki unstable emotion gitu, unstable personal gitu. Padahal enggak, kita juga butuh gitu loh. Ternyata kita butuh gitu loh untuk berbicara supaya kita bisa menerima keadaan diri kita gitu. Dan terkadang kita ngajak ngobrol teman sendiri pun itu yang sering terjadi itu adalah sebuah judgement dari sebuah solusi, ataupun sebenarnya kita cerita itu cuma pengen didengerin dan kita pengen dikasih feedback yang objektif bukan subjektif gitu. Oke, kita lanjut di sini dan mengasah kelebihan lebih lanjut gitu loh. Kelebihan kita tuh kita bisa, karena kita sudah terima nih, tahu kelemahan dan kelebihan kita. Nah, tahu kelebihan kita, sadar akan kelebihan kita asah lebih lanjut lagi gitu loh. Kita mulai mencari passion kita. Di sini nih passion kita terkadang mulai ini deh, mulai apa ya? Mulai jernih gitu loh penglihatan kita atas passion gitu loh. Di fase ini pergolakan ego turun drastis, menjadikan diri lebih tenang dan damai. Kita woles banget ngadepin apapun itu. Apapun yang dikatakan orang lain dapat diterima dengan baik. Bahkan kita pikir itu benar, justru menyetujui. Wah, kamu nih gini. Oh iya, benar, aku kayak gitu tuh. Thank you loh, thank you atas pemberitahuannya, thank you atas
ininya, atas feedbacknya. Terima kasih sudah diingatkan nih. Aku mungkin agak lupa. Thank you banget ya. Nah, gitu. Kita sering nih. Jadi pada fase ini nih kita sering nih menerima dengan baik feedback, bahkan berterima kasih pada orang yang memberikan feedback. Walaupun mungkin sedikit banyak feedback orang lain itu sangat menyakiti kita ya. Cuma kita dengan damai menerimanya. Oh iya iya bener tuh. Apa yang kamu katakan bener tuh. Thank you ya. Dan kita dari apa yang dideskripsikan orang lain itu kita belajar gitu loh. Yang tadi di slide sebelumnya itu kita tahu nih, oh jadi dapat lagi nih satu kelemahan kita nih yang mungkin nggak kita lihat karena itu blind spot ya. Sedikit banyak kelemahan pada diri kita itu berada di blind spot kita, di mana orang lain yang bisa melihat. Nah, di fase ini nih, kesempatan kita cari kelemahan-kelemahan yang berada di blind spot kita terima dan kita olah dengan baik gitu loh. Nah, di situ kita berterima kasih sudah diingatkan dan terus melakukan self improvement. Terus ini adalah fase yang paling damai. Melakukan apapun seolah tanpa beban dan keinginan belajar sangat tinggi. Ini adalah fase tertinggi dari 4 tahapan yang kita bahas. Nah, jadi ada 4 tahapan dari self denial ke self justify ke self assessment sampai ke self awareness gitu. Nah, tahap 1 kedua itu mungkin agak mudah ya, dari mudah dilakukan, tapi dari tahap 2 ke 3 itu effortnya lumayan tuh. Nah, dari tahap 3 ke tahap 4 itu juga sulit tuh, karena pergolakan ego di fase ketiga, di tahap 3 itu sangat-sangat tinggi gitu loh. Jadi sulit untuk bisa mencapai ke tahap 4 ini gitu loh. Jadi dengan self awareness itu banyak pintu yang akan terbuka. Di tahap keempat ini nih justru kayak apa ya? Kayak sebuah mendung atau kabut yang tiba-tiba hilang gitu. Hilang dan pandangan kita jadi clear gitu loh. Pola pikir kita, sudut pandang kita itu tuh terbuka jadinya. Dan kita seolah menjadi pribadi yang baru, haus akan diskusi, pengen belajar terus, dan karena kita tahu nih kelemahan-kelemahan kita jadinya pada saat melihat kelemahan orang lain itu tidak ingin menjudge jadinya. Kita justru berempati. Kayaknya kamu kayak gini deh. Kayaknya kamu kurang di sini deh. Tapi bukan berarti ini hal yang tidak baik, enggak. Coba kamu arahkan ke sini, menjadikan ini sebuah hal yang ternyata bisa jadi hal yang bisa kamu unggulkan. Nah, gitu kita bisa melihat kelemahan seseorang tapi tidak mengeluarkan sebuah judgement atas kelemahan itu, tapi justru kita bisa mengarahkan ke oh ini it's a good thing nih gitu loh. Kalau kita melihat perspektif dari hal lain ini it's a good thing gitu loh. Jadi dengan self awareness itu kita bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Banyak sudut pandang yang kita bisa lihat, kita pakai gitu loh untuk melihat segala sesuatu. Nah, jadi itu adalah 4 tahapan untuk personal awareness ya. Mungkin dalam perjalanannya untuk menuju itu kita akan menghadapi medan yang berbeda, jelas. Namun pada dasarnya konsepnya itu sama. Hanya perlu disesuaikan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Dan mulailah bertanya, sudah di tahap manakah kita? Ya mungkin saya yang menjabarkan ini seolah-olah ahli atau praktisi, no, enggak, saya bukan ahlinya, enggak. Sampai detik ini pun saya masih dalam tahap belajar. Mungkin yang membedakan saya sudah lebih dulu melangkahkan kaki kali ya, tapi bukan berarti menjadikan saya lebih baik daripada teman-teman. Enggak. Kita masih sama-sama belajar dan masih banyak hal yang perlu dipelajari gitu. Dan ini terus lakukan proses perubahan karena semua itu tidak dapat dicapai secara instan dan cepat gitu loh. Semua yang tadi saya jabarkan itu saya kalau boleh sedikit cerita, saya itu mengalami perjalanan itu juga
cukup lama gitu loh. Perjalanan itu tuh kalau boleh ngambil kronologis tuh saya mulai dari tahun 2018, ini 2021. Hampir 3 tahun tuh. Saya bisa menjadikan materi ini perjalanannya 3 tahun gitu. Dan banyak hal yang terjadi. Banyak pergolakan yang terjadi gitu loh. Dan perjalanan ini belum selesai. Tapi saya rangkum semua supaya teman-teman bisa nih, oh, saya sudah di tahap mana ini? Oh, ternyata apa yang dijabarkan tadi ini saya jadi sadar nih, saya di tahap mana. Oh, saya berarti bisa lakukan A, B, C, D nih untuk memperbaiki atau untuk melakukan self improvement ini gitu. Jadi semuanya butuh proses ya, nggak ada yang instan. Saya juga sampai ke tahap ini pun, sampai ke hari ini pun juga nggak instan gitu loh. Banyak hal. Jangan lupakan yang namanya waktu dan proses gitu loh. Walaupun kita hidup di zaman yang serba cepat ini, jangan lupakan itu. Terkadang kita pengen semuanya serba cepat gitu, padahal kita sering mengabaikan yang namanya proses. Ingat bahwa proses itu memerlukan waktu. Nah, itu. Perlahan jalani prosesnya agar dapat memahami secara menyeluruh. Dan mungkin kelak kita bisa berdiskusi tentang perjalanan kita masing-masing nih, menuju self-awareness. Agar kesehatan mental kita tetap terjaga di era digital ini yang serba cepat ini. Jadi saya berharap ke depannya setelah penjabaran ini nih, mungkin teman-teman melakukan perjalanan self-awareness masing-masing dan mungkin pada waktunya nanti kita bisa saling berbagi nih. Apa aja sih, misal nih, saya dengan istri saya, oh ternyata istri saya juga, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wow, pada saat saya menerima penjabaran istri saya bisa dibilang, oh, is wow, it's nice thing to know gitu loh. Oh terima kasih nih, hal yang baik nih, hal yang baik untuk diketahui nih. Ternyata saya tidak tahu nih dari sudut pandang istri saya seperti apa atau sudut pandang teman-teman seperti apa gitu, mendapatkan sudut pandang baru, mendapatkan parameter baru gitu loh. Dan terus dari parameter dan sudut pandang itu terus terjadi upgrading atas self awareness kita. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Mungkin apabila ada pertanyaan atau diskusi, bisa kita lakukan diskusi dan saya serahkan kembali ke fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas materinya. Hidup adalah perjalanan di mana dalam setiap perjalanan terdapat sebuah pembelajaran. Jadi mungkin itu sebuah kutipan yang paling pas dalam melihat dan mendalami apa yang disampaikan dari 4 tahapan menuju self-awareness. Di mana di dalam setiap tahapannya terdapat sebuah proses yang tidak mudah, yang cukup ini ya, cukup menantang bahkan kadang juga kita nggak bisa melihat dan menilai itu sendiri dan maka itu kita membutuhkan orang-orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang self awareness ini merupakan sebuah pembelajaran yang paling baik karena ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengukur sejauh mana kita bisa bersikap dan berupaya untuk menuju yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita sampai dalam sesi diskusi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin memberikan tanggapan, ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan mengacungkan tangan atau silakan hidupkan saja mikrofonnya. Waktu dan tempat dipersilahkan ya teman-teman. Ya, ini sekalian nih saya sudah coba saya coba lihat partisipannya. Terima kasih ya teman-teman sudah pada datang nih. Terutama ini ada satu nama yang mungkin kurang familiar di antara teman-teman Gardener ya. Ini kebetulan ada teman saya dari kolega saya dari kantor itu Kirana. Kirana selamat datang ya. Ini adalah kumpulan yang pernah aku ceritakan nih. Gitu. Ini kumpulan Gardenera kami. Iya, halo semuanya, Mbak-mbak, Mas-mas.
Perkenalkan aku Kirana, aku teman kantornya Mas Agi. Selamat datang Kirana, tadi udah disapa juga ya sama fasilitatornya. Jadi kalau nggak ada yang nanya, saya pengen nanya atau pengen menyampaikan. Mungkin ini kan juga agak terkait dengan dengan materi yang kemarin disampaikan terkait masalah bagaimana cara kita untuk bisa terus berkembang dengan cara meng-upgrading diri gitu. Dimana di setiap upgrading itu terdapat sebuah fase-fase yang nggak bisa kita kontrol nih. Fase-fase di mana ini berkaitan dengan orang lain. Nah, gimana caranya ketika kita bertemu dengan orang lain, kadang kan kita juga bisa menemukan diri kita tuh dengan melihat sikapnya orang lain terhadap diri kita, atau kadang juga dengan orang lain tuh berbuat kepada orang lain lagi, dia mulai mengukur nih, oh apakah jangan-jangan saya ini seperti itu? Jika seperti itu, saya ini termasuk gimana? Apakah positif atau negatif? Ini terlepas dari nilai apapun, tapi pertanyaannya adalah apakah keberadaan orang lain itu cukup berpengaruh dengan perkembangan diri kita masing-masing. Jadi mungkin itu. Iya, sebenarnya kalau itu benar banget ya. Maksudnya bisa dibilang justru malah kehadiran orang lain aja, nggak usah orang lain gitu loh. Apa yang kita lihat di sosial media aja banyak menjadi ini ya, banyak menjadi parameter-parameter kita menilai diri kita sendiri gitu loh. Karena kecenderungannya kan kalau kita itu melihat orang lain atau apa yang kita lihat itu tanpa sadar kita melakukan yang namanya ini, ini ya, apa namanya, comparing ya, membandingkan diri kita sendiri tuh, gitu loh. Kita mencoba membandingkan diri kita sendiri. Kok kayak gitu ya? Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Nah, pada saat masih ego itu ada, kita tuh terkadang suka melakukan yang namanya judgmental. Ih, orangnya kok kayak gini, orangnya kayak gitu. Nah, itu tuh sedikit banyak berpengaruh pada sikap kita juga. Nah, pada perjalanannya pada saat kita sudah melalui tahapan-tahapan itu tuh kita bisa menilai dan kita menjadikan itu parameter-parameter sebagai pembatas atau pengingat. Jadinya, oh kayaknya kayak gini deh, atau gimana ya, aku nggak tahu gitu loh. Misalnya kita berhadapan dengan orang yang melakukan sikap A, B, C, kita bisa aja langsung tanya, kenapa kok melakukan hal itu, atas dasar apa ya gitu loh. Atau kita bisa ajak diskusi aja. Kita kecenderungannya kalau melihat orang-orang di sekitar kita, pada saat kita memiliki self awareness gitu, self awareness kita sudah terbentuk gitu, kita suka mengajak diskusi orang, terus mencoba mencari tahu tuh ada apa sih di balik ininya, ada alasan apa di balik tindakan yang dilakukan itu, pasti ada alasannya dong gitu. Dan kita mencoba mencari tahu tuh, dan kita cenderung bukan mencari ya, kita cenderung mencoba memahami tindakan orang lain jadinya gitu loh. Dan pada akhirnya kita jadikan itu parameter di diri kita sendiri. Aku sih gitu ya. Oke, cukup mencerahkan sekali ya tanggapannya. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapannya terkait self awareness ini. Silakan Pak Julfikar ingin menyampaikan sesuatu. Oh, tidak jadi sepertinya. Jadi yang saya pernah baca juga self awareness kan pasti juga berkaitan dengan kecerdasan emosional juga ya. Selain kecerdasan emosional juga sangat berkaitan dengan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, di mana ketika dia sudah mulai paham terhadap dirinya sendiri, dia mungkin bisa mulai mengkondisikan orang-orang di sekitarnya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bisa menenangkan, bahkan bisa membawa dan mengarahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi mungkin untuk satu pertanyaan lagi dari saya mungkin sebelum teman-teman yang menanya. Pertanyaan konkretnya kan ketika kita berada di sebuah komunitas, terkadang kita agak susah menentukan apakah ini tempat yang terbaik untuk kita atau akan ada lagi tempat yang bisa membuat saya berkembang. Soalnya kan berkaitan dengan self awareness kan pasti ada goals tertentu di mana
ketika dia berada di sebuah komunitas, dia menganggap bahwa, wah ini mungkin saya hanya membuang-buang waktu dan semakin jauh dengan tujuan saya. Sedangkan jika saya menemukan komunitas yang tepat, itu akan mempercepat saya dalam mengakselerasi kemampuan saya dalam bidang-bidang tertentu gitu. Ini pertanyaannya, apakah benar komunitas itu berperan dalam menentukan sebuah tujuan dari orang-orang yang ingin menentukan, yang belum punya tujuan gitulah. Begitu Pak Agi. Oke, itu jadi berpikirnya pada saat kita di suatu komunitas, karena kita sudah, let's say deh, memiliki self awareness, jadi kita bisa menilai ya komunitas itu, ini apakah baik untuk aku atau kayaknya aku perlu komunitas yang lain nih. Nah, itu sebenarnya kalau saya boleh ngutip salah satu salah satu kalimatnya dari Ivan Deva, Bapak Ivan Deva, itu kita terjebak yang namanya the tyranny of or, tirani atau ini atau ini. Padahal kita bisa lakukan yang namanya the advantages of n, keuntungan ini dan ini. Aku bisa di sini, aku bisa di sini gitu loh. Nah, let me put on the context ya. Aku coba kontekskan ya. Nah, misalnya nih kita terjebak di sebuah komunitas yang mungkin kita pikir itu sebuah komunitas yang agak toksik ya. Tapi ini kok kayaknya aku kayak ini ya. Kayak apa ya? Kayak mengalami kemunduran ya aku ngobrol sama mereka nih gitu loh. Tapi at the same time ini adalah komunitas yang bisa dibilang ini teman-temanku juga gitu loh. Ya memang ada beberapa momen di mana kita harus cut off ya teman-teman yang menurut kita toksik ya. Cuma ada juga yang beberapa yang kita nggak bisa karena mungkin itu teman-teman yang pada saat kita butuh mereka juga ada. Nah mungkin dong kita cut off. Nah jadi disinilah kita sebenarnya tidak perlu memilih. Kenapa mesti memilih kalau bisa dua-duanya? Nah jadi ya nggak apa-apa kita tetap di sini tapi kita sambil mencari komunitas lain gitu loh. Komunitas lain yang bisa kita upgrading gitu loh. Let's say deh kayak saya di sini, saya juga punya kumpulan yang mungkin nggak bisa diajak ngobrol deep kayak gini nih. Tapi apakah saya cut off? Enggak, saya juga butuh itu gitu loh. Saya butuh cari info dari mereka. Tapi kan saya juga berkumpul dengan teman-teman di sini kan untuk bisa melakukan self improvement yang mungkin pada perjalanannya diskusi yang kita lakukan ini justru memperdekat saya pada tujuan saya gitu loh, dengan mindset yang kita coba diskusikan, yang membuka mindset. Tapi apakah saya cut off tuh yang lama? Enggak juga gitu loh. Jadi ya why not nih, pada saat kita memiliki self awareness itu alangkah baiknya kita jangan terjebak pada the tyranny of or, lebih baik kita pakai the advantages of n gitu loh. Jangan terjebak pada tirani atau ini gitu loh, A atau B, ya udah kita kenapa gini aja, ini dan ini, cuma porsinya aja kita sesuaikan. Toh kalau boleh kalau kita coba ambil kita abaikan nih, kita sudah self awareness-nya bagus nih. Nah, kalau misalnya self awareness-nya bagus, berarti kita bisa dong ini coba ini kan porsinya kita coba ini kan kita atur. Oh, kayaknya yang agak-agak menurutku toksik ini agak-agak dikurangin deh dikit porsinya. Let's say ada 30% di sini, 70%. Dan tanpa sadar atau tanpa ini adalah jadikan sebuah tanggung jawab. Self awareness itu nanti pada akhirnya juga menimbulkan menumbuhkan sifat tanggung jawab atas teman-teman di sekitar kita, di mana oke, ini toksik, cuma aku tahu nih gitu loh, aku memiliki sebuah kesadaran nih. Nah, kita coba influence aja pelan-pelan, bertahap. Kenapa? Mungkin kita bisa rubah yang tadinya toksik nggak jadi toksik lagi dong, dengan kita rubah sudut pandang, yang kita rubah mindset dan lain-lain. Gitu sih, Pak. Oke, seperti katanya kan apa, siapa, dan agenda. Jika memang kita
masih belum punya agenda ya, maka ya pastinya kita akan terbawa agenda orang lain, ya, seperti itu ya. Sekedar ingatkan bahwa siaran ini juga di stream di Instagram saya ya, di @alizk, silakan follow untuk melihat kalau misal mau. Oke, silakan kalau misal ada mau pertanyaan lagi atau tanggapan yang teman-teman di sini silakan. Boleh nanya nggak Bang Agi? Boleh dong, masa nggak boleh Bu Gulu? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Oh, minta izin dulu sama fasilitatornya. Boleh ya nanya ya. Sebenarnya Silakan. ini tuh berkaitan dengan masalah yang kita alami, katanya di setiap perjalanan hidup itu akan menimbulkan self awareness-nya masing-masing, katanya gitu kan. Sementara masalah kemudian rintangan yang terjadi di hidup kita itu akan mengajarkan kita untuk seperti itu. Dari keempat tahapan ini secara sadar gitu ya, dari tadi mendengar penjelasan yang detail itu, ternyata kaki ini hanya bergerak di paling jauh adalah kedua, mungkin menuju ketiga, tapi sepertinya belum nyampe. Ada masalah yang kadang menuntut diri saya pribadi gitu ya, kayaknya nggak perlu direspon terlalu penting, terlalu jauh. Tapi ada beberapa masalah yang kayaknya, "Oh, aku harus gerak nih, aku harus bisa nunjukin kalau aku juga punya power untuk, membuktikan bahwasanya aku bisa," gitu. Dari beberapa tahap itu bisa nggak sih kita menggolongkannya diri kita ini, oh ternyata saya itu sebenarnya ada di sini, condongnya ke tingkat yang kedua atau bahkan tingkat yang ketiga. Karena berdasarkan detail yang Bang Agi jelasin tadi, kadang-kadang saya tuh ngerasa, oh saya ada di nomor 2. Tapi terkadang juga ada di nomor 3. Jadi sebenarnya saya tuh ada di tahapan yang mana sih? Sementara perjalanan ini tuh akan terus berlanjut gitu. Masalah tuh pasti akan ada terus dan itu pasti akan mendewasakan diri kita sendiri. Nah, apakah itu menjadi bagian yang paling banyak porsinya untuk membentuk self awareness dari masalah-masalah yang ada atau justru lebih banyak dari lingkungan-lingkungan circle yang ada di sekitar kita seperti yang ditanyakan sama Bang KW tadi. Itu porsinya lebih banyak mana sih sebenarnya? Apakah dari masalah yang kita hadapin atau justru porsinya lebih banyak dari circle pertemanan kita untuk membentuk self awareness yang benar-benar kita di tahapan yang keempat yang benar-benar udah legowo, udah benar-benar lapang menerima semua masukan yang dikasih orang lain. Karena apa? Karena kadang-kadang tuh omongannya orang tuh kadang nggak bisa kita terima ya Bang ya. Kalau misalnya kita ngerasa, loh kita loh benar, tapi dia nyampaikannya mungkin kurang baik, padahal tujuannya baik. Kadang kan kayak gitu. Kita mau baik aja kadang-kadang masih dilihat orang salah, apalagi kita niatnya untuk ngasih tahu yang benar gitu. Itu Bang nanyanya, biar ada pencerahan karena jujur susah untuk menerima nasihat orang lain. Apalagi kalau ngomongnya tiba-tiba, "Kamu tuh harusnya gini gini gini." Wah, itu namanya bukan nasehatin, malah kayaknya menghardik kita untuk, "Ya udah kamu tuh harus dikasih taunya dengan cara kayak gini." Gitu. Makasih Bang Agi tolong pencerahannya. Oke, Bu Gulu. Jadi gini ya, tadi highlight yang aku tangkap itu pengaruhnya di mana sih masalah yang kita hadapin atau lingkungan kita? Jawabannya itu dua-duanya. Dua-duanya mempengaruhi. Terus tadi aku highlight juga, aku nih di tahap mana? Sebenarnya sedikit banyak kita juga terkadang agak sulit tuh yang namanya menentukan kita di tahap mana, gitu loh. Mungkin porsi-porsinya ya, kalau secara persentase, di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu tuh bisa ada persentasenya lebih besar yang mana gitu loh. Dan terkadang persentase itu juga berubah sesuai dengan kondisi sama situasi kita gitu loh. Bagaimana kita mengambil sikap dan lain-lain. Let's say aku sendiri pun nggak bisa self proclaim bahwa aku sudah jadi self awareness, belum gitu loh. Aku belum juga di situ gitu loh. Cuma bisa dikatakan semuanya itu adalah satu kesatuan gitu loh. Cuma porsinya yang berbeda-beda dan porsinya ini bukan pengaruhnya.
besar atau tidaknya itu berpengaruh sama yang tadi kamu sebutkan, yaitu apa? Masalah yang kita hadapi dan orang-orang lingkungan kita yang kita hadapin gitu. Nah, jadi bisa jadi kamu tadi bilang aku ada di fase 2 tapi juga di fase 3. Kadang aku pengen nanggepin, kadang apa. Nah, memang pada kenyataannya pada prakteknya itu hal yang sulit dan kita juga masih ngambang gitu. Makanya pada saat kita dihadapi masalah, apalagi terutama yang tadi kamu bilang, aku kayaknya gini deh, aku harus jawab nih supaya aku tahu gitu loh. Nah, kalau aku boleh ya, tidak sedang melakukan ini ya, judgement ya. Cuma kalau aku boleh jabarkan, berarti di situ masih ada ego. Masih ada ego. Kenapa? Kita mencoba mencari validasi orang lain. Kalau memang kita beneran baik, ngapain kita mencari validasi orang lain? Nah, kalau kita sadar nih apa yang kita lakukan baik, biarkan kebaikan itu berbicara sendiri, nggak perlu kita omongin gitu loh. Kita nggak perlu mencari validasi orang lain. Nah, pada saat kita mencari validasi orang lain, disitulah kita menunjukkan bahwa kita sebaliknya gitu loh. Wah, aku nih nah itu kita justru menunjukkan bahwa kita kebalikan dari itu. Nggak perlu gitu loh. Ya udah, tak logo. Oh ya, oke, gitu. Terima aja gitu loh. Nah, dan itu mungkin yang tadi aku katakan itu hal yang mudah untuk disebutkan, untuk diucapkan ya, cuma seriously, I know, aku tahu banget itu sulit untuk dilakukan. Dan nikmatin aja prosesnya, perlahan. Ego itu pada saat muncul coba hantam aja tak gitu loh. Nggak kayak gini. Tenang gitu loh. Nah, di sosial media itu kita sering tuh yang sangat digaungkan banget nih, meditasi dan lain-lain bla bla bla, itu memang terkesannya overrated ya, terkesannya terlalu dielulukan dan berlebihan, lebay lah. Cuma seriously, it works gitu loh. Pada saat kita ngadapin masalah, take a step back, diem dulu, habis itu take a deep breath, ambil napas aja dulu, habis itu keluarkan, habis itu oke, gimana nih? Oke, kira-kira aku perlu memberikan reaksi apa ini? Jadi gitu, tidak, apakah mencerahkan atau perlu ada yang pengen ditanyakan lagi? Silakan. Atau yang lain nih gimana? Jadi memang sebenarnya kita perlu jeda ya untuk bisa menyikapi berbagai macam hal secara bijak dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang kan jika kita melakukan sesuatu secara tergesa-gesa, kita bahkan tidak terpikirkan bahwa apa yang kita lakukan ternyata telah merugikan orang lain gitu. Jadi memang penting ya untuk jeda ini. Jeda untuk berpikir jernih ya, Bang Agi, bener ya? Oh, betul. Ambil jeda. Benar, katanya Bang Awe itu benar banget, karena kalau kita udah emosi itu sebenarnya bukan kalimat benar yang keluar ya, malah justru emosi dan pembenaran yang sebenarnya nggak perlu kita sebutin jadi disebutin gitu. Oke, terima kasih. Semoga ini tertanam ya. Bukan cuma malam ini, tapi besok juga. Karena ini bukan hal mudah. Ini butuh waktu sih sebenarnya. Nggak gampang. Malam ini dikasih tahu, besok tuh langsung jadi nggak mungkin. Nggak. Iya. Itu makasih ya Bang Agi. Proses aja pelan-pelan. Ya, sama-sama. Proses aja pelan-pelan. Baik, sama ini. Mengingat materinya juga sangat luas ya, jadi mungkin sebenarnya pertanyaannya bisa banyak ini. Silakan jika ada yang mau menambahkan lagi. Kira-kira ada lagi? Atau ini aku coba tambahkan lagi ya. Coba kita perluas lagi dari pembahasan ini. Nah, nanti silakan ya kalau misalnya ngomong aja tanya aja langsung, interupsi aja nggak apa-apa. Ini aku coba tambahkan aja, penambahan dari coba kita kembangkan lagi. Nah, self awareness itu nanti akan ada fase di mana membuat kita atau menyadarkan kita di mana ternyata kita nggak pada saat orang lain memperlakukan kita secara tidak baik ya, based on our perception ya, mungkin dia melakukan hal jahat pada kita walaupun itu persepsi kita. Tuh pada saat pada saat self awareness itu sudah ada nih, walaupun sedikit, sekecil apapun itu, tapi sudah ada yang namanya self awareness dalam diri kita, dalam hati kita. Itu tuh
kita kita cenderung tidak membenci orangnya. Nah, sebelumnya kalau tidak ada self awareness, kita tuh memiliki kecenderungan membenci orangnya. Padahal yang seharusnya kita benci itu perilakunya. Gitu loh. Aku benci perilakunya dia, tapi bukan berarti aku benci orangnya gitu loh. Nah, terkadang pada saat kita diperlakukan tidak baik tadi, itu kita membenci orangnya dan tiba-tiba kita melakukan yang namanya mental block gitu loh. Mental block atau bahkan kita cut off orang itu. Padahal padahal mungkin di masa yang akan datang kita ternyata butuh orang itu gitu loh. Like it or not, sadar nggak sadar, ada fase, ada waktu di mana kita butuh orang itu dan kita menyesali itu. Kita sudah cut off orang itu gitu loh. Nah, jadi self awareness ini sangat penting tuh semoga aja kita terus berproses ke self awareness ini. Jadi pada saat kita menerima feedback dari seseorang yang mungkin agak sedikit personal dan kita merasa tersinggung, kita bisa legowo, bisa menerima itu atas walaupun membenci ya, benci apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan, jangan benci orangnya, jangan putus hubungannya, gitu loh. Kita bisa tetap play it nice, not playing nice ya, play it nice. Bermain dengan cantik, bukan bermain cantik gitu loh. Bermain cantik itu kecenderungannya kita munafik gitu loh. Kalau play it nice kita tuh kecenderungannya oh ya oke gitu lah, sudah santai aja gitu. Walaupun kita benci perilaku A, B, C, D, tapi bukan berarti kita membenci orangnya. Dan kita bisa sadar tuh, bisa tahu tuh, ini orang nggak sepenuhnya jelek nih, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari orang ini gitu loh. Mungkin dari skill-skillnya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia negosiasi atau apa, walaupun mungkin pada saat memberi feedback nggak kurang baik gitu loh. Dan hal ini nih dalam dunia kerja itu sangat bermanfaat gitu loh. Mungkin kita akan menemukan atasan gini, tapi pada saat kita lihat dia bersosialisasi atau bernegosiasi dengan orang lain atau dengan customer atau dengan vendor, kita lihat kelebihannya dia dan kita bisa belajar dari situ. Kalau kita sudah benci, kita pasti berpikirnya ini orang cuma jago ngomong doang gini. Padahal kalau kita sadari nggak gitu. Oh, bagus ya dia cara negosiasinya. Oh, bisa nih ditiru. Bagus ya retorikanya, dialeknya nih bagus nih, bisa nih ditiru gitu loh. Nah, jadi gitu tambahannya. Mudah diucap tapi agak susah ya dilakukan ya. Oke, jelas. Ibaratnya bertemu dengan mantan ya yang telah menyakiti kita, lalu kita berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja. Waduh, sulit. Nah, itu pertanyaan selanjutnya dari saya mungkin ketika kita kan ada yang namanya self control juga ya. Ini dalam cakupan 4 tahapan tadi dia ada di mana nih? Self control itu ada di tahapan ke-4, self awareness. Karena di self assessment kita masih terkadang nggak bisa kontrol tuh, karena masih ada ego. Karena terjadi pergolakan ego kan. Jadi terkadang-kadang ego kita menang tuh. Nah, lepas tuh self control kita. Gitu loh. Kalau di self awareness sedikit banyak ego itu sudah kita bisa kita kendalikan sedikit banyak gitu loh. Walaupun tidak menutup kemungkinan tuh, walaupun kita sudah muncul nih self awareness tanpa sadar itu secara impulsif kita keluar tuh ego kita, self control kita tuh nggak baik gitu, tapi menunjukkan bahwa kita sadar, bahwa kita kita aware itu tuh pada saat self control kita itu lepas tuh, kita nggak punya kendali gitu. Seriously, 1 second later gitu, 1 detik setelah kita melakukan kelepasan self control tuh, kita langsung kita langsung menyesali itu pada saat kenapa aku kayak gitu ya, harusnya aku nggak kayak gini nih, kayaknya it's not a good thing deh aku berkata seperti itu, aku memberikan reaksi yang seperti itu. Jadi walaupun kita nggak bisa kontrol pada saat di self awareness,
tapi kita sadar tuh pada saat kita kontrol kita lepas, kita langsung sadari dan kita menyesali itu. Dan bagusnya di self awareness, saat itu juga kita langsung minta maaf atas tindakan itu. Nah, itu ada yang nanya tuh, Bang Zul tuh. Self awareness bisa dimasukkan dalam mencari pasangan nggak? Contohnya sikap apa? Wow. Aku serahkan sama fasilitator aja dulu lah, nanti aku tambahkan. Mungkin masuknya ke ini ya, ke self assessment gitu ya. Kan ketika kita ingin menggapai sesuatu, kita harus bisa mengukur dulu nih, kitanya di mana nih. Kan sesuatu yang baik itu kan pasti untuk yang baik juga kan. Mungkin itu bisa jadi bahan ya. Ya, benar tuh. Bisa diterapkan. Jadi gini loh, kalau mencari pasangan kita tuh suka bikin ini ya, bikin ekspektasi ketinggian gitu loh. Tapi kita ngelayang gitu, nggak tahu kita ini pijakan kita di mana gitu. Pengennya A B C D E F gitu loh. Let's say deh kalau boleh put it into konteks ya. Harusnya apa gitu. Harusnya mapan secara ini, harusnya ini. Harusnya sadar perannya dia apa, harusnya pendidikannya baik gini-gini, harusnya dia gini. Ya tinggal dibalikin aja. Kamu minta A, B, C, D, E, F sampai ya you name it lah, seberapa panjang listnya itu, kamu balikin ke dirimu sendiri aja. Sudah adakah nilai itu pada dirimu? Kalau nilai itu tidak ada pada dirimu, adilkah atau pantaskah kamu meminta itu pada pasanganmu? Gitu loh. Tanyakan aja sama diri sendiri. List itu list itu ada. Pengennya A, B, C, D, tapi kamu sudah bisa nggak melakukan itu? At least kamu sudah terapkan nggak hal itu gitu loh. Hal yang sebenarnya kita perlu diskusikan juga sama pasangan atau calon pasangan kita. Kamu maunya apa? A, B, C, D. Aku maunya begini. Cari irisannya. Kalau perlu perbesar irisannya itu loh. Irisannya cuma 1. Buat irisannya jadi 5. Buat irisannya jadi 10 gitu loh. Dengan cara kompromi gitu loh. Oh, kamu maunya A, aku maunya B. Kita cari jalan tengah deh. Yang kamu bisa melakukan ini, aku bisa melakukan ini, tapi tanpa merugikan satu sama lain atau tanpa merugikan, tanpa menimbulkan efek yang panjang atau gimana. Gitu. Jadi kalau tentang self awareness itu dimasukkan mencari pasangan, ya perlu. Dan pada saat mencari pasangan yang lebih penting lagi selain self awareness adalah komunikasi. Apa yang kamu mau, coba kamu tanyakan sama pasanganmu gimana. Dan apa yang kamu mau, coba terapkan dulu pada dirimu sendiri. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau siapapun yang mau nanya, silakan. Atau mau nambahkan, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari penjabaranku, silakan. Cukup menarik ya kalau jika mulai berbicara tentang pasangan dari tahap mencari, bagaimana tahap untuk bisa tetap stay dan tetap ini, dan juga untuk bisa upgrading nih kan. Kadang kan juga dalam hubungan itu kan pasti ada yang namanya peningkatan ya, antara peningkatan kualitas dan kuantitas mungkin ya. Nah, terkait untuk self awareness ya, jika dikaitkan dengan menemukan pasangan ini kan sebenarnya juga merupakan sesuatu yang mendetail ya, nggak bisa juga kita menyimpulkan secara garis besar, tapi kita harus juga lihat kondisinya seperti apa gitu kan dari masing-masing individu. Apakah memang dia memiliki kesamaan yang banyak ataupun hanya salah satu pihak saja yang merasa seperti itu. Nah, berkaitan dengan self awareness, kan kadang kan kita juga merasa bahwa kita selalu berusaha bersikap yang terbaik untuk kita dalam konteks kita masih belum punya pasangan. Nah, ketika kita sudah mulai punya pasangan, otomatis rasa apresiasi terhadap diri kita ini mungkin akan tergantikan dengan pasangan kita, yang dimana kita awalnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan diri, upgrading diri sendiri, namun ketika ada pasangan kita mulai beralih menuju pasangan kita, dimana ketika kita merasa ya udahlah, aku lakukan apapun untuk pasangan aku,
terlepas aku menjadi apa-apa, yang penting pasangan aku bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, ini otomatis kan ada sebuah nilai yang bergeser nih, di mana yang tadinya orang itu sangat konsen terhadap apa yang ada pada dia, namun berubah menjadi apa yang bisa dia berikan kepada pasangannya, terlepas dia akan mengalami degradasi nilai atau degradasi dari hal macam lainnya. Jadi seperti itu. Bagaimana, mungkin ada yang bisa ini, Bapak narasumber? Itu sering terjadi. Teh Windy kayaknya mau nanya, cuma aku tanggapi dulu ya yang tadi ya. Itu sering terjadi sebenarnya pada saat self awareness itu terjadi pada saat kita berpasangan, itu terjadi pergeseran visi-visi atau personal goal yang terkadang terlihatnya terlalu idealis gitu. Nah, justru malah di situ tuh bukti nyata, sebuah verifikasi bahwa kita self awareness kita tidak mementingkan diri kita lagi gitu loh. Kita ini for a greater good nih, for the both of us gitu loh. Walaupun memang let's say deh, mungkin secara konteksnya itu pasangannya mungkin lebih agile nih, lebih laju. Oh, nggak apa-apa, kasih jalan, jangan dihalangin gitu loh. Kalau perlu support gitu loh. Kalau perlu support nggak masalah. Justru itu bukti terverifikasi bahwa self awareness kita sudah tumbuh gitu loh. Kita bisa menyampingkan apa yang menjadi personal goal kita, dan kita lebih mengutamakan pasangan kita. Toh let's say deh, kalau aku boleh ambil konteks dari sudut pandang laki-laki, ini ada beberapa sumber yang aku lihat itu di Twitter gitu, yang aku follow gitu. Jadi justru kalau kamu pengen lihat suksesnya seorang laki-laki, sorry ya, tidak sedang mendiskreditkan sang wanita ya. Coba kalau kamu pengen lihat suksesnya seorang laki-laki, kamu lihat aja wanitanya. Kalau wanitanya itu prestasinya tinggi tapi dia humble, dia ngelihat, walaupun mungkin secara kasat mata suaminya, pasangannya tidak super power, tapi terlihat dari pandangan sang istri ke suami, pandangan sang wanita ke prianya itu penuh hormat, berarti prianya sukses gitu. Jadi ya nggak masalah, justru malah itu kesuksesan dari seorang laki-laki itu membentuk wanitanya, tapi pada perjalanannya wanitanya tidak memandang rendah ke laki-lakinya, justru malah menunjukkan pandangan dan sikap penuh hormat pada laki-lakinya, walaupun secara status di masyarakat mungkin jomplang gitu ya, yang wanita itu let's say deh CEO apa gitu, suaminya cuma apa gitu, atau cuma penjaga toko kopi atau apa gitu, tapi pada saat berperilaku bukan di hal yang formal, tapi justru casual, lagi pada ngumpul dan lain-lain, dia tuh kelihatan dari sorot mata wanitanya, dari sikap wanitanya, penuh hormat pada suaminya, itu justru malah nunjukin bahwa suaminya itu a good man, a better man, a great man gitu. Itu sih. Oke, itu Teh Win. Apa tuh yang mau ditanyain Teh Win? Halo, tapi ini nggak dinyalain kameranya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apa ya, tadi tuh aku kepikiran gitu, kalau misalnya kita mau naik tahap dari self-justified ke self-assessment, apakah kita itu harus menerima semua kritik dari orang-orang? Maksudnya kadang tuh orang-orang kan suka ngeritiknya karena mungkin dia sebel sama kita, atau apa ya, memang dia emang nggak suka aja makanya dia kritik gitu. Apakah kita memang harus harus benar-benar nerima semua kritikan mereka, atau kita tuh ya udah nggak usah dipikirin yang kayak gitu loh. Terus apa ya, entah ini aku tadi agak kehilangan nggak ngedenger banget tadi pas beberapa hal disampaikan sama Mas Agi gitu. Maaf kalau misalnya ngulang. Gitu. Terus apa ya, kalau misal self love sama self awareness itu ada korelasinya nggak sih? Kadang takutnya tuh orang anggapnya tuh self love, padahal dia lagi di tahap yang pertama tadi, self denial gitu ya.
Nah, itu ngebedainnya tuh gimana ya? Nah, oke, yang pertama dulu ya Teh Win, apakah kita perlu nerima semua ini nih pendapat orang? Kalau dengerin, cuma bukan berarti terima semua. Jadi gini loh, ini seiring berjalannya waktu, kita itu nanti akan akan ada di fase di mana kita tahu tuh feedback atau komentar atau kritikan orang itu kita tahu tuh intensinya itu apa, motifnya itu apa, motifnya memang pengen ngasih tahu atau cuma pengen jelek-jelekin aja, itu kita sedikit banyak akan seiring berjalannya waktu itu akan terbentuk skill itu, tapi pertama-tama harus memang nerima dulu gitu loh, tampung aja dulu, terus sambil telaah. Dan pada saat nampung itu kita ini kok bisa kok pelan-pelan milah, ini kayaknya dia cuma pengen ngata-ngatain aku aja deh, atau oh ini kayaknya bener deh apa yang dia omongin gitu loh. Dari gimana cara bedaannya? Simple, dari intonasi bukan intonasi ya, daripada bagaimana caranya dia menyampaikan gitu loh. Walaupun ini lagi tense-nya lagi tinggi nih, mungkin dari lagi argumen dan lain-lain gitu loh. Kalau lagi argumen pun kita bisa ngeliat dong orang yang emosi terus nyerang personal sama emosi tapi tetap objektif kan. Kalau nyerang personal sudah tahu dong itu berarti it's not all about us kan, it's about them gitu loh. And it's not about the problem, bukan tentang kita tapi tentang dia, terus bukan tentang ininya, bukan tentang masalahnya tapi tentang personal. Nah, dari situ kan kita bisa lihat. Terus pada saat orang menyampaikan kritikan atau saran atau apa, kita bisa milahnya dari intensi, dari motif. Bagaimana cara dia menyampaikan? Konteksnya gini, boleh nggak sih aku coba kasih saran? Kayaknya kamu ini deh, begini gitu kan. Itu kan kita tahu nih, oh intensinya dia ngasih feedback yang baik nih. Atau, wah kamu ini A, B, C, D. Tapi bukan berarti yang langsung ngegas gitu, jelek juga, kita telah juga. Pada saat dia juga jabarin bla 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 bla, tapi bla bla blanya itu tidak ada menyerang personal, lebih ke perilaku, lebih dari tindakan kita, ya bisa kita jadikan bahan parameter gitu loh. Cuma kamu ini malas gara-gara kamu tuh gini. Nah, itu lebih ke personal. Kamu sih seringnya gini. Nah, itu kan lebih ke personal. Cuma harusnya kalau ini begini. Kalau pada saat salah, kamu harusnya ngomong dan lain-lain supaya ini tidak terjadi efek bola salju dan lain-lain. Ini masalah jadi besar nih gini. Nah, itu kan kita bisa bedakan yang menyerang personal atau memang lebih fokus pada masalah yang kita hadapin atas mungkin kesalahan kita atau perilaku kita. Terus yang kedua tentang self love sama self denial. Nah, ini nih dindingnya tipis banget nih, barrier-nya tipis banget nih. Self denial sama self love itu samar banget nih pembatasnya, pembedanya tuh samar banget. Dan sedikit banyak orang itu kalau aku perhatikan ya, bukan berarti disclaimer ya, aku tidak sedang menjudge mereka, mungkin juga apa yang kujabarkan ini salah gitu loh, atau mungkin parameterku masih kurang ya untuk menilai itu, sudut pandangku juga belum banyak, mungkin belum ini, cuma pola yang aku perhatikan orang itu lebih banyak mengeluhkan self denial-nya mereka atas nama self love gitu loh, yang jadinya aku ini gini karena aku memang seperti ini gini, aku nggak peduli dengan orang apa yang katanya orang gini, ini aku, ini bentuk self love-ku. No, it's not like that gitu loh. Justru kalau kamu, ini menurut pandanganku ya, justru kalau kamu self love, kamu terima, oh aku gini ya, oke gitu loh, oh ya aku memang seperti ini ya, oh ya, oh kayaknya ini memang perlu dibaikin deh, aku kayaknya gini deh, ini hal yang ya sama yang tadi di materi ya, self assessment, kayaknya ini bukan hal yang baik aku lakukan deh. Justru malah menurutku ya, menurut pandanganku, self love itu adalah bisa menerima kritikan orang dan tahu saatnya aku oke,
this is me, oke, this is not me gitu loh. Oh iya ini benar, oh iya ini perlu ditingkatkan, oh ini kayaknya perlu ini gitu loh. Self love itu justru momen di mana, fase di mana kita bisa nerima diri kita, bukan mencari pembenaran, bukan mencari validasi apa yang kita lakukan. Kalau kita mencari validasi atas apa yang kita lakukan, itu justru malah self denial atau self justify. That's not self love. Itu sih menurutku ya. Gimana teman-teman? Atau Tehwin, gimana Tehwin? Setuju sama Mas Agi sih yang tentang self love itu ya. Emang kadang tuh ada orang yang nggak mau mengakui kekurangannya, kelemahannya atas nama self love gitu. Jadi kadang nggak menerima masukan orang, kadang kan sebel juga ya kalau kayak gitu. Banget. Ya terus kalau yang masalah kritik itu ya berarti memang harus bisa ngebedain mana yang masukan atau kritik yang memang ke perilaku kita atau ke personal kita. Kadang tuh aku pernah juga nemuin ada orang yang dia tuh kalau misalnya kita ngelakuin apapun gitu dia selalu mengkritik gitu. Jadi kalau kayak gitu kan kayaknya ngelihatnya ini kayak bukan karena perilaku kita deh, tapi karena dia sebel sama kita gitu atau mungkin Emang dia sentimen aja. Iya sentimen aja gitu. Terus pas dilihat ternyata dia beberapa hari kemudian tuh melakukan hal yang sama yang pernah aku lakuin gitu. Jadi dia mau memberi masukan tapi dia juga melakukan hal yang dia saranin ke orang lain gitu loh. Jadi kesalahan orang lain dia lakuin lagi kan itu jadi menyebalkan sekali ya. Sebuah kontradiksi sekali gitu ya. Iya benar. Ya setuju banget sih sama yang diucapin sama Mas Agi tadi ya. Makasih banyak Mas Agi atas insight-nya. Aduh banyak banget yang bisa aku terima hari ini. Nah itu tadi dari situ aja Tehwin juga sudah bisa ini kan bedain kan itu dari motifnya aja kita lihat motifnya nih orang gini tapi kok dia ngelakuin. Nah dari situ kan kita juga sudah bisa milah. Selain itu mungkin ini ya bisa juga kita kayak nanya juga ke orang lain butuh nggak sih kayak memvalidasi emang aku tuh kayak gini nggak sih gitu. Menurut dia aku kayak gini, apakah aku benar kayak gini? Gitu nggak sih? Perlu nggak? Oh perlu banget. Tapi tidak semua orang kita bisa tanya akan hal itu. Cari orang-orang terdekat yang kita benar-benar percaya dan kita tahu orang itu bisa melihat secara objektif. Itu to be honest itu adalah orang yang sangat sulit kita cari dalam hidup dan kita harus cari itu. Dan orang ini nih nggak melulu pasangan, bisa sahabat. Karena kalau aku boleh ceritakan pengalaman, aku punya orang yang kayak gitu. Aku punya yang oke, kita ngobrol. Aku pengen tahu A, B, C, D, pokoknya aku tanya, ini aku melakukan A, B, C, D, dan dia ngasih feedback. Enggak, Gi, kamu salah. Kamu begini. Tapi at the same time, kadang dia juga nanya, Gi, aku ini begini, Gi. Oh iya, ini gini. Jadi perlu banget gitu loh. Itu kenapa salah satunya Gardenera itu kita buat, aku sama KW buat itu sebenarnya. Salah satunya itu tujuannya itu di situ. Kita ayo gitu loh. Buat feedback masing-masing ke kamu nih orangnya gini. Mungkin memang forumnya terlalu besar, cuma bisa supaya kita ketemu nih sama orang-orang. Let's say deh misalnya kayak aku sama KW kadang ngobrol berdua. Weh, ini gini. KW juga gitu. Gini. Kita saling tukar pikiran gitu loh. Itu perlu banget. Ya, sebenarnya kalau kita tangkap self awareness adalah sebuah tahapan di mana kita bisa bersikap menjadi orang yang objektif kali ya. Dan di mana juga ketika kita menemukan seseorang itu bisa membuat kita menjadi lebih objektif. Nah, ini mungkin bisa jadi topik ini. Bagaimana cara menemukan orang yang bisa membuat kita nyaman dan objektif. Siapa yang mau ngisi? Siapa yang mau ngisi? Guru. Bang Agi tadi ini ya, pertanyaannya Teh Windy ke Bang Agi itu jadi melahirkan sebuah pernyataan bahwasanya kadang orang kebanyakan yang kayak didapatin kasusnya sama Teh Windy tuh kebanyakan mungkin berangkat dari rasa nggak suka kali ya. Jadi kayak gitu. Jadi lebih kayak mau ngelakuin apa aja kamu akan tetap salah.
mau baik, mau bener, tapi ujung-ujungnya karena berangkat dari rasa nggak suka secara subjektif, akhirnya semuanya dari semua lini masa tuh kena. Mau ngapain aja tuh bakalan selalu salah dan selalu bakalan dapat komentar. Mungkin kayak gitu kali ya, Bang, ya? Betul, betul banget. Jadi apapun yang kita lakukan itu seolah-olah kayak peribahasa ini, Bu Guru. Kuman di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tak terlihat. Nah itu, jadi kayak gitu. Jadi nanggepinnya ya santai aja, nggak perlu yang gimana. Dia mah nyerang personal aja, make a fun of it aja, buat lucu-lucuan aja gitu loh. Dan orang seperti situasi seperti itu atau orangnya seperti itu tuh sudah pasti kita temui di hidup ini, sudah pasti. Nah, nanti pada saat ada momen aku lagi yang ngasih materi, nanti kita bahas ya tentang orang-orang yang seperti itu ya. Ada 12 macam orang yang seperti itu. Nanti cuma di materi selanjutnya. Oke? Iya, dan anehnya orang-orang kayak gitu tuh bisa memasang wajah di tempat yang berbeda gitu, kayak nanti ngomongnya gini, nanti wih keren banget punya banyak wajah di setiap circle. Jadi orang-orang yang kayak gitu tuh justru bisa masuk ke banyak circle gitu, anehnya kayak gitu. Menurut aku ya aneh aja. Bisa masuk ke semua lini masa dan circle-circle tertentu, akhirnya membuka peluang-peluang untuk, wah kayaknya nggak bakalan suka nih, mau ngapain aja bakalan tetap salah gitu. Nah, betul. Dan ujung-ujungnya semakin dirimu itu melakukan validasi atas apa yang tidak benar itu semakin jadi tuh. Jadi buat apa melakukan validasi atau melakukan verifikasi, nggak usah. Nanti pada akhirnya juga yang dikatakan itu ujung-ujungnya juga salah dan dia juga melakukan blunder sendiri kan ya. Pada saat blunder ya udah kita ketawain aja gitu loh. Oh ya udah gitu. Nggak, tapi maksudnya bukan diketawain yang gitu, nggak juga. Ya udah gitu loh. Udah down, diam aja. Nggak perlu di point out juga salahnya di gitu loh. Cukup tahu aja ya. Cukup tahu aja gitu loh. Biar orang lain yang nilai gitu loh. Dan berarti penilaian kita selama ini benar gitu loh. Tapi nggak perlu kita point out juga bahwa apa yang kita nilai itu benar. Yang penting terbukti aja. Udah, done. Sip. Makasih lagi Bang KW. Oke, materinya sangat banyak dan sangat detail ya paparannya, dan juga cakupannya juga sangat luas, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Ya, Jadi mungkin ini kita kepada narasumber kita kasih buat closing statement aja ya, buat apa yang telah disampaikan tadi, silakan. Ya, closing statement-nya adalah sadari dulu di mana posisi kita, sadari dulu kondisi kita dan perasaan kita dan ego kita itu kita pahami dulu diri kita sendiri. Tuh, yang kedua, jangan terburu-buru. Ini memang zaman yang serba cepat, tapi jangan kita melupakan yang namanya proses. Di mana proses itu membutuhkan waktu. Pada saat stuck, jangan ngotot juga. Mungkin memang ada saatnya kita ngambil jeda. Bahkan dunia aja dipaksa berjeda nih atas wabah yang kita alami saat ini. Ini kan berarti menunjukkan bahwa ini kita sudah terlalu cepat. Nah, di hidup juga seperti itu. Dan nikmati setiap prosesnya, jalani setiap prosesnya, dan terus belajar. Jangan berhenti yang namanya belajar. Dan pada saat nanti di lain waktu ayo kita diskusi atas perkembangan yang kita alami saat ini. Itu sih pasti banyak hal yang menarik kok. Setelah apa yang kita bahas malam ini nih, kedepannya pasti ada banyak hal yang menarik di diri teman-teman masing-masing, dan itu seru pasti buat didiskusikan. Oke, itu aja closing statement-nya. Selamat berproses buat teman-teman. Terima kasih waktunya. Terima kasih Agi buat closing statement-nya dan juga seluruh materinya juga. Mengingatkan buat teman-teman juga terima kasih kepada yang sudah hadir ya. Ini juga mengingatkan lagi Garden Talk ini merupakan sebuah forum dari kita untuk kita ya. Jadi ini kenapa namanya Garden Talk? Kita tuh diibaratkan sebuah tumbuhan ya, di mana perkembangan dan laju perubahan dan progresnya itu tergantung pada siapa yang merawat dan menyiraminya. Jadi
buat teman-teman yang ingin tetap tersirami, silahkan bisa terus bergabung. Juga jika bisa memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan juga bisa memaparkan juga nih pengalamannya dan materi apa yang dipunyanya. Jadi kita juga sama-sama bisa belajar dengan metode yang seperti ini gitu. Saling memaparkan, saling mendengarkan, saling menanggapi. Semoga kita bisa bertumbuh ya. Nah, untuk di akhir acara kita mau dokumentasi sebentar nih buat teman-teman, mungkin bisa di ini ya, kita mau foto screenshot. Jadi kalau misal mau menampilkan video silahkan, jika enggak juga ya nggak apa-apa, nggak dipaksa buat arsip dokumentasi. Nah, oke. Bersiap. Mungkin bisa bergaya dikit mungkin ya. Boleh ya? Saya nggak bisa bergaya, soalnya saya menekan tombol screenshot. Pasang gaya aja, saya masih mau cari fitur screenshot di mana ya? Print screen, bawa print screen. Ya. Allah. Tenang, jangan panik. Control Shift Delete. Oke, berhasil. Walaupun Boleh. misalnya udah nggak siap. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misal mau tampil juga nanti bisa kita bicarakan ya di secara japri, mungkin ke Mas Agi atau ke saya langsung juga tentang topik-topik apa yang sifatnya itu praktis, kayak pokoknya dibikin step-step aja, 4 langkah untuk mengenal diri sendiri, 5 cara jitu untuk berkenalan dengan orang lain, gitu-gitulah bisa diaplikasikan. Jadi itu saja dari saya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semua. Terima kasih. Dadah. Nah, Minggu depan siapa? Windy ya? Duh, Iya, aku Teh. belum selesai. Ya Teteh. Iya. Ayo, Teh. Win. Habis Windy Cida. Enggak. Tuh ini Mariani. Nah, kalau Mariani aku yang wakilin. Gini. Serakah. Bisa tuh. Saling. Ada tiketnya ya. Ya, serakah. Suaminya serakah. Oke, thank you ya. Kaspul, tolong Kaspul disiapkan Kaspul. Izin live ya. Thank you Bye-bye. semua. Bye.